Ini berbahaya Pak Purbaya ini. Sehingga saya yakin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Ngelencer. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang polemik dari kebijakan dua orang tokoh terkenal di negeri ini. Yang pertama tentu saja Bapak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Bapak Purbaya, Menteri Keuangan kita. Sebenarnya Bapak Purbaya ini dulu adalah pernah menjadi anak buah dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Makanya tahu banyak ya tentang Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini ya saudaraku. Tapi memang luar biasa sekarang sepak terjang kebijakan-kebijakan dari Bapak Purbaya mendapatkan apresiasi dari mayoritas bangsa ini. Aku sangat mendukung saudaraku atas keberanian dari Bapak Purbaya berusaha mengamankan APBN jangan sampai salah sasaran. Nah, tidak usah berpanjang lebar, langsung saja kita simak tentang pro kontra terhadap dua tokoh tersebut berikut ini. 7 ketengilan Pak Purbaya. P. Terima kasih. Oh ini untuk baterainya. Mana baterai? Ini bikin banyak baterai laut, Pak. Apa nih? Patroli laut. Patroli kapal patroli tadi, Pak. Oh ini. Ini narkotik. Ini anjing pelacak. Oh tuh. Kita punya anjing pelacak. Iya. Oh tadi kan kandang ya. Iya. Saya pakai ini. Kan saya nggak ada mengenal anjing. Pembinanya, Pak. Pembinanya. Komando, Pak. Bapak bisa ngomong apa di ini? Ya. Makanya anjing takut. Bisa ngomong. Kehormatan. Mana itu Mas Boy. Siap. Di Mandiri Pak, dikasih sarapan apa? Wah, gua nggak disarapan tuh tadi. Emang kurang, kayaknya yang direksi Mandiri kurang sigap dalam hal itu. Makannya saya gorengan aja tapi nggak sempat makan saya karena diskusinya menarik. Ya, makasih Pak. Di waktu dilantik di Kementerian Keuangan, saya tanya ke Sekjen, gaji sini berapa? Sekian. Waduh, turun. Jadi gengsinya lebih tinggi tapi sepertinya gajinya lebih kecil. Saya insinyur dari TB, kemudian belajar ekonomi. Kalau insinyur ITB bilang, orang-orang ITB bilang, lu insinyur yang tersesat katanya. Tapi kalau ekonom bilang apa? Kamu ekonom yang kembali ke jalan yang benar katanya. Ya, ada yang main-main nggak mereka? Nggak ada. Itu yang di lapangan. Yang kelihatan nggak? Yang nggak kelihatan? Yang main-main nggak? Yang kelihatan? Nggak ada. Yang nggak kelihatan? Oh nggak ada. Kemarin ada salah satu direktur Bank BUMN yang ngomong ini arahan pemerintah. Pemerintah yang mana ini maksudnya? Saya nggak tahu pemerintah yang mana. Siapa direkturnya biar saya ganti. Oke Pak, kita langsung bahas yang lain aja Pak. Takut kamu teman direktur ya? Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa sebelum kita lanjutkan, saya minta bantuan Anda untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Demi kebertahanan dan eksistensi dari channel Demen Ngelencer ini. Terima kasih atas semua bantuannya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan memberikan segala kemudahan dalam banyak hal. Mudah-mudahan Anda ditambah dan diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, diberikan keselamatan lahir dan batin, keselamatan dunia dan di akhirat. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali kita lanjutkan berita-beritanya berikut ini. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, apakah Anda kenal siapa nama tokoh yang fotonya di belakang saya ini? Tentu Anda tahu ya, karena masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai pejabat yang angkuh, sombong, arogan, suka mengintimidasi, mengancam, dan yang paling kental adalah pejabat yang suka berbohong. Itulah setidaknya saya dengar dari masyarakat. Beliau ini sering membangga-banggakan, pernah pengalaman 3 kali menjadi Menko, menjadi ini, menjadi itu, yang intinya memberikan kesan, memberikan pesan seolah-olah dia itu mempunyai jasa yang besar terhadap bangsa Indonesia ini. Nah, begini Pak Luhut ya, seandainya 280 juta bangsa Indonesia ini dilakukan pemilu untuk memilih Anda, maka saya yakin 99,9% mengatakan bahwa Anda itu tidak punya jasa yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Bahkan sebaliknya, kebijakan Anda itu cenderung menyengsarakan rakyat. Contohnya seperti apa? Yaitu
rencana pabrik kaca yang ada di Batam, kemudian di pertambang-tambangan dan di berbagai macam. Kemudian label yang paling erat disematkan oleh masyarakat kepada beliau ini adalah pejabat pembohong. Pembohong apa? Menurut masyarakat banyak sekali kebohongannya, tapi dari sekian kebohongan-kebohongan ini coba saya sampaikan ya. Yang pertama adalah big data. Beliau mengatakan waktu itu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan Pak Jokowi menjabat 3 periode, yang berarti itu menabrak undang-undang konstitusi dan lain-lainnya. Nah, ternyata setelah dikejar oleh para ahli IT, mana big datanya? Anda tidak bisa menjawab, tidak bisa menunjukkan, berarti Anda adalah bohong. Kemudian beliau ini selalu berada di terdepan pada proyek-proyek besar yang duitnya banyak, contohnya IKN dan kereta cepat. Beliau selalu berada di depan dan mengatakan tidak akan menggunakan uang APBN karena sudah banjir investor. Tapi nyatanya apa? IKN sekarang menggunakan APBN yang harusnya uang APBN itu digunakan untuk membangun ke masyarakat, membangun di masyarakat yang langsung mensejahterakan dirasakan oleh masyarakat. Demikian juga dengan kereta api cepat Wush ya. Nah, hal yang terbaru, Arab Saudi barusan meresmikan kereta api cepat dengan jaraknya 1.500 km alias 10 kali lebih daripada jarak kereta api cepat antara Bandung dan Jakarta, dan biayanya itu sama dengan yang ada di Indonesia. Nah, ini berarti kereta api cepat Wush antara Bandung Jakarta itu biayanya 10 kali lipat dari yang ada di Arab Saudi. Nah, uangnya di mana itu? KPK. Ayo coba, jangan takut untuk mengusut beliau ini. Beliau tidak punya pasukan, tidak punya senjata, cuman memang duitnya yang banyak. Tapi harus KPK, rakyat di belakangmu. Nah, sekarang saya tanya pada netizen, guys, bagaimana tokoh seperti ini mau diapakan ya? Dinepalkan? Oh, jangan. Tapi beliau tidak belajar bahwa Nepal itu sangat pahit ya, dan tidak menutup kemungkinan Nepal itu akan terjadi secara pribadi kepada beliau ini ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Gimana guys? Tolong komentar dan share agar mereka semua menjadi Memilukan kisah kehancuran Jenderal Luhut Panjaitan oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Sesuatu yang mengerikan mulai menggerogoti dari dalam. Inilah detik-detik kehancuran yang tak terhindarkan dari seorang tokoh yang pernah sangat berkuasa, Jenderal Luhut Panjaitan. Babak pertama, pintu-pintu kekuasaan tertutup satu-satu. Mundur dari panggung politik, kejadian pertama yang mencolok adalah ketika Jenderal Luhut secara perlahan mulai menyingkir dari pusat kekuasaan. Tidak ada pernyataan yang dramatis, hanya pergeseran yang halus, tapi terasa menusuk. Seolah-olah, kekuatan yang dulu sangat kokoh, kini mulai runtuh. Bukti-buktinya begitu nyata, penarikan dari jabatan-jabatan strategis, keputusan-keputusan yang sebelumnya selalu berada di tangannya kini diambil alih pihak lain. Setiap langkah menjauh dari kekuasaan adalah satu langkah menuju kehancurannya. Kesehatan yang menurun drastis, sebuah peristiwa yang sangat pribadi, namun dampaknya begitu besar, adalah kemerosotan kesehatan beliau. Bukan sekadar sakit biasa, melainkan sebuah penyakit yang menyerang secara tak terduga dan melemahkan. Ini bukan hanya penyakit fisik, melainkan juga simbol dari keruntuhan yang jauh lebih dalam. Kondisi ini membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan atau kekayaan di dunia yang dapat melawan takdir yang telah ditentukan. Rakyat melihatnya, dan diam-diam bertanya, apakah ini akibat dari apa yang telah ia perbuat? Kasus hukum yang bermunculan, dari berbagai penjuru, kasus-kasus hukum yang sebelumnya terpendam, mulai muncul ke permukaan. Setiap kasus adalah luka baru yang terbuka. Mulai dari tuduhan-tuduhan kecil hingga yang sangat serius, semuanya seolah diatur untuk menyerang beliau dari segala arah. Setiap dakwaan, setiap laporan, adalah bukti bahwa keadilan, meskipun lambat, pasti akan datang. Bukti-bukti ini, satu persatu, menggerogoti reputasinya yang pernah begitu kuat, hingga akhirnya benar-benar hancur. Babak kedua, pengkhianatan dari lingkaran terdalam. Para sahabat yang berbalik arah, ketika seseorang jatuh, para sahabat yang dulu setia akan menjadi orang pertama yang meninggalkannya. Begitu juga dengan Jenderal Luhut. Mereka yang dulu makan dari tangannya, kini berbalik arah dan mengkhianatinya. Kisah-kisah pengkhianatan ini sungguh menyakitkan dan dramatis, menunjukkan betapa rapuhnya loyalitas yang dibangun di atas dasar kekuasaan semata, bukan karena kasih dan kebenaran. Pengkhianatan ini bukan sekadar cerita, melainkan pukulan telak yang membuat hatinya hancur. Rahasia-rahasia yang terbongkar, seiring dengan runtuhnya kekuasaan dan ditinggalkan oleh para sahabat, rahasia-rahasia terdalam yang selama ini tersimpan rapi akhirnya terbongkar. Setiap rahasia yang terungkap adalah seperti ledakan bom yang menghancurkan citranya di mata publik. Rakyat yang dulu menaruh hormat, kini melihat sisi gelap yang tak pernah mereka bayangkan. Pembongkaran rahasia ini adalah puncak dari kehancurannya, mengubahnya dari seorang pahlawan menjadi sosok yang penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Refleksi, hikmah dari kisah yang mengerikan. Ini berbahaya Pak Purbaya ini. Sehingga saya yakin Presiden Prabowo ini mendukung manuver-manuver Purbaya. Dengan hadirnya Pak Purbaya ini,
itu membuat persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo relatif positif, Pak. Satu orang tapi ini mengharumkan satu menteri yang diam. Iya, menteri-menteri yang diam termasuk Pak Presiden sendiri gitu. Ini bagus ya di tengah posisi beberapa kebijakan kemarin yang menuai kritik ya seperti MBG dan seterusnya. MBG pun pelan-pelan ketutup dengan Pak Purbaya. Sehingga saya yakin Presiden Prabowo ini mendukung manuver-manuver Purbaya. Asalkan terkontrol ya gitu. Blundernya sejauh ini sih masih terkontrol. Tetapi yang saya khawatirkan karena dia menyinggung tokoh-tokoh elit, pasti ada yang tidak nyaman. Khawatir nanti dalam perjalanannya terserekal, Pak. Ada orang tidak nyaman kemudian melakukan satu operasi politik. Karena kan barang ini kan panjang. Ini kalau naik terus, ini berbahaya, Pak Purbaya ini. Bisa membuat orang-orang yang sudah menunggu ngantri sebagai cawapresnya Prabowo itu juga nanti akan merasa tersaingi kan gitu. Karena menurut data survei terbaru saya baca, ya tingkat approval ratingnya, tingkat kepuasan kinerjanya di antara para menteri dia nomor 1, Pak. Padahal baru sebulan ya? Baru sebulan. Luar biasa. Nomor 2 Seskap Teddy. Nomor 3 Menko Gus Muhaimin. Data terbaru yang saya baca. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ini orang tua sebagai pejabat tidak mencontohkan yang baik dan tidak mendidik, tidak bisa dijadikan panutan. Dia sendiri tidak ada prestasinya. Bisanya hanya mengusir warga masyarakat Indonesia angkat kaki dari negaranya sendiri. Negara ini sudah seperti datuk moyangnya sendiri yang punya, yang lain hanya numpang. Sehingga enak sekali congornya mengusir rakyat Indonesia. Ini sama halnya dengan Presiden Jokowi yang seperti penjajah. Contohnya sudah ada, masyarakat Kalimantan yang dekat IKN diusir, sementara tanahnya akan dijual diperuntukkan orang-orang asing yang akan tinggal di IKN. Begitu warga protes haknya sendiri, malah ditangkap dan digundulin. Ini rezim Jokowi paling bangsat. Daya rusak rezim Jokowi selama 10 tahun semakin terungkap. Yang terbaru ketika Menteri Keuangan Purbaya menolak membayar hutang proyek kereta cepat atau WUS lebih dari 200 miliar per bulan menggunakan APBN. Sudah sejak lama proyek ini ditentang oleh Menteri Perhubungan saat itu, Ignatius Jonan, namun sang menteri malah diberhentikan atau dipecat. Yang sebenarnya anggaran kebutuhan dana untuk membangun kereta cepat 1 kilometer yang sebenarnya hanya 17 atau 18 juta US dollar. Namun faktanya oleh rezim Jokowi yang di backup oleh Luhut bin Sarpanjaitan menyampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan kereta api cepat 1 kilometer adalah 52 juta US dollar, 3 kali lipat. Ini gila. Rakyat ditipu, dibohongi. Sekarang semua terungkap. Memang benar yang dikhawatirkan oleh berbagai macam pihak, pembangunan kereta cepat akan merugikan negara. Dan faktanya hari ini terkuak. Dan ini KPK saya pikir sudah cukup bukti untuk menyeret atau memeriksa orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang paling ngotot untuk membangun kereta cepat yaitu Jokowi, kemudian Luhut bin Sarpanjaitan. Wajib diperiksa, tidak ada yang kebal hukum. Tentunya kita semua menanti gebrakan KPK. Kalau KPK tidak mampu juga melakukan tugasnya, kita bubarkan saja KPK itu. Bentuk yang baru. Masih banyak putra-putri bangsa Indonesia yang punya integritas, yang punya idealisme untuk memberantas korupsi seperti dalam visi dan misinya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Salam waras, salam sejati. Dengan saya Rasul Panglima Sekretaris Kalimantan Nusantara. Para buzzer sudah mulai dikerahkan untuk menyerang Pak Purbaya karena gerakan-gerakannya, pernyataan-pernyataannya, dan atau kebijakan-kebijakannya pasti membuat tidak nyaman sejumlah pejabat di negeri ini, baik di level pusat maupun daerah, termasuk oknum-oknum di luar pemerintahan yang memperoleh keuntungan atau selama ini memperoleh keuntungan dari para pejabat yang hari-hari ini sedang tidak nyaman-nyamannya itu. Bagian terakhir ini saya menonton video pernyataan seorang yang bernama Hasan Nasbi. Saya periksa latar belakangnya, ternyata yang bersangkutan
pernah menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan. Sekarang Komisaris PT Pertamina. Mengkritik tajam Pak Purbaya. Anggap Pak Purbaya ini pencipta instabilitas di jajaran elit pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aneh ini orang. Pak Purbaya dianggap menembak para pejabat lain secara terbuka di publik. Maunya dia, kalau tembak-menembak seperti itu di ruangan tertutup saja. Enak saja, kamu ini bicara sama siapa? Guys, tolong berikan komen. Apa motif orang ini menyampaikan kritik Pak Purbaya seperti itu? Jabatannya saja komisaris Pertamina. Makan uang rakyat melalui Pertamina begitu banyak setiap bulan. Ternyata kerjanya sekarang ada tambahannya. Sebagai pengkritik Pak Purbaya yang ditugaskan oleh Presiden sebagai penjaga stabilitas keuangan negara, sebagai bendahara negara. Harus menggunakan uang negara secara efisien dan efektif. Itu tugasnya Pak Purbaya. Dan ini Pak Prabowo benar. Pengkritik ini, buzzer ini, Hasan Nasbi ini, komisaris PT Pertamina ini, salah. Ini harus langsung dicopot. Karena dalam istilah ombudsman, di mana saya pernah bertugas dulu, ini sudah maladministrasi. Harus dicopot karena bukan kapasitasnya. Jadi saja pengamat biasa atau orang biasa untuk bisa memberikan mengkritik orang. Sekarang ini bukan posisinya dia. Tetapi kita pahami. Bagi saya, satu, ini dipesan khusus oleh jaringannya yang dulu sama-sama ya, sering bertemu. Para pejabat yang tidak nyaman, ya pesan dia, tolong ngomong, kamu dulu kan pernah menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan, tapi sudah pasti kamu ngomong, padahal salah omong dia. Para pejabat yang menyuruhnya itu, yang tidak nyaman itu, sebenarnya maunya mereka ini, Presiden segera copot ini, Menteri Purbaya ini. Ya. Karena mengganggu kami. Ya. Jadi satu mengganggu semua. Hanya Pak Prabowo kan nyaman saja, karena ini orang benar. Gitu. Yang kedua, teman-teman semua, gini. Dilarang pejabat kritik pihak lain. Sebenarnya Pak Purbaya bukan mengkritik, menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini, dan itu tidak boleh dilakukan ke depan oleh para pejabat di pemerintahan Prabowo Subianto sekarang. Itu kan intinya. Nah, kalau dibicarakan di dalam, tidak ditahu oleh publik, itu artinya main kucing-kucingan. Itu bisa ada konspirasi kejahatan di dalam, dibuat, dilakukan di ruang tertutup. Tidak boleh. Apa yang benar dilakukan oleh pemerintah. Dan itu terbukti kan, survei menunjukkan bahwa citra pemerintah sekarang ini setelah Pak Purbaya menjabat itu naik. Sebelumnya kan melorot. Sehingga penilaian publik keterpilihan Presiden Prabowo Subianto sebelum ada Pak Purbaya itu turun menjadi 36% dari pemilihan yang lalu. Bisa bayangkan tuh. Sekarang Pak Purbaya bukan saja, ini tidak substansi mengangkat citra pemerintah di publik untuk diapresiasi oleh publik. Tidak. Tetapi hakikatnya adalah menjadikan uang negara itu tidak disalahgunakan oleh para pejabat yang sedang tidak nyaman-nyaman itu saja sekarang ini. Gitu ya? Lupa kau? Aduh. Mulai dari awal pemerintahan Jokowi sampai sekarang, pekerjaan yang satu ini betul-betul luar biasa. Merampok setiap hari kerjanya. Mari kita lihat. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa itu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi ada sampai demikian. Ini saudara ya. Kalau kita punya di BAP ya. Coba baca. Coba baca ya. Saya fokuskan kembali ya mulia. Saya fokuskan kembali dalam BAP tersebut. Dibaca 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Dibaca coba. Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda... Sahabat semua, coba kita pernah, bagi rekan-rekan yang pernah mendengarkan nama Luhut Binsar Panjaitan ini, mulai dari saham, Papa minta saham, habis itu 30 jabatan, habis itu semua ekonomi dia masuk, termasuk sekarang mobil listrik, termasuk motor listrik,
Belum apa-apa, dia sudah dapat itu 15% daripada keuntungan itu. Dan disubsidi oleh negara. Coba bayangkan kelakuannya. Ini lihat, dia selalu berbohong. Saya ragu katanya. Mana ada keraguan. Dia ini memang pembohong, pengaruh. Entah berapa banyak perusahaan dia. Ada sawit, ada minyak, ada tambang elektronik. Terakhir itu, yang dia lakukan adalah melakukan pengambilan terhadap semua Chromebook untuk SMA yang dilakukan korupsi 19 triliun itu sudah nyata-nyata kerugian negara itu 1 sampai 2 triliun dan dia terlibat dalamnya sampai sekarang belum terungkap. Bagaimana negara ini mau aman? Orang seperti ini masih dipakai juga. Gara-gara Jokowi, Natuna Utara bisa diambil China. Semua berawal dari Jokowi yang memaksa membangun kereta cepat dengan bekerja sama dengan China. Awalnya proyek ini akan bekerja sama dengan Jepang dengan bunga 0,2%. Tapi Jokowi mendadak membatalkan dan malah bekerja sama dengan China dengan bunga 3,4%. Pada akhirnya sekarang kereta cepat ini malah terus merugi tiap tahun karena hutang yang terus membengkak. Bunga hutangnya berjumlah 2 triliun setahun, sedangkan pemasukan dari tiket hanya 1,5 triliun. Hal ini membuat visi kereta cepat Indonesia-Cina kelimpungan. Menurut Mahfud MD, jika hutang tersebut tidak bisa dibayar, Cina akan meminta wilayah Natuna Utara sebagai kompensasi. Jika itu terjadi, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi. Laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Untuk dibayarkan, betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Kalian sudah baca berita artikel ini nih, Luhut Panjaitan. Dia mengatakan KPK kalau mau bersih-bersih amat mah di surga sajalah kau. Kita lihat videonya. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah. Ini orang sekalinya nongol bikin pernyataan suka merendahkan rakyat Indonesia. Apalagi merusak tatanan hukum yang ada di Indonesia. Kenapa Pak Luhut? Takut ya? Takut diperiksa oleh KPK? Anda dulu rezimnya Mulyono masih aman karena Anda masih dilindungi. Nah sekarang ayo Bapak Prabowo dan KPK periksa orang ini nih. Kita rakyat Indonesia sudah muak dengan para pejabat yang selalu merendahkan rakyat Indonesia. Anda lihat kemarin para anggota DPR yang menghina dan merendahkan rakyat Indonesia, rumahnya diseruduk. Apakah Anda mau nasibnya seperti mereka? Apakah Bapak Prabowo dan KPK berani untuk meriksa orang ini dan Mulyono? Salam, akal sehat. Presiden Prabowo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go. Hey. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara. Guys, ini ada berita menarik dari Opung Luhut.
utang kereta cepat direstrukturisasi jadi 60 tahun. Wow, Anda tahu maksudnya? Silakan kasih komen. Tapi menurut saya, pertama, Opung Luhut ini sekarang sudah mulai ketakutan. Karena pabrik sudah mendesak, meminta agar dilakukan audit atau investigasi khusus proyek pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan pada saat itu, Pak Luhut Binsar Panjaitan terlibat di dalamnya. Kalau diinvestigasi, karena diduga markup dan sekarang ini menjadi rugi, belum tentu tidak ditemukan. Atau potensi untuk ditemukan kerugian negara dan menguntungkan para pejabat yang terkait dalam proyek pengadaan itu, termasuk relasi pelaku bisnisnya. Dan di dalamnya sekali lagi ada Opung Luhut. Jadi Opung Luhut mau menghindar dari desakan investigasi itu, meyakinkan publik, jangan lagi lakukan investigasi, kan utang sudah diperpanjang jangka waktu pembayarannya. Pak Purbaya sendiri, Menteri Keuangan kita, sudah meminta untuk dilakukan audit khusus. Dan Menteri Keuangan yang baru ini menolak untuk menanggulangi kerugian operasional WUSH yang begitu banyak. Tidak boleh ditalangi oleh APBN. Kedua, Opung Luhut ini mau buying time gitu. Kan beliau tahu masyarakat Indonesia itu pelupa dan pemaaf. Kalau sudah dianggap, oh ini sudah ada negosiasi, akan ada negosiasi sampai perpanjangan jangka waktu pembayaran utang kereta cepat, maka publik akan diam. Jadi ini Opung Luhut sedang mau menjinakkan harapan publik, desakan publik. Pintar juga Opung Luhut ini. Di sini ada 10 kotak Pandora. Kalau memang Prabowo mau membuat pemerintahan bersih dan membuka semua kesalahan masa lalu tanpa ditutupi, ada 10 Purbaya dibutuhkan di selesai Indonesia. Baik, selesai Indonesia. Satu, di ATR BPN itu harus ada Purbaya untuk memberantas mafia tanah. Oke, di ESDM itu harus ada Purbaya untuk membuka mafia tambang. 4,6 juta hektar tambang ilegal aja loh ya, apalagi setengah lagi ilegal, itu pasti. Nah, di Kementerian Kehutanan 10 tahun terakhir 6 juta hektar lahan hutan dilepaskan. Itu butuh Purbaya juga di situ. Yani di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor pasir, pagar laut dan lain-lain, itu butuh Purbaya. Yang kelima, Kemensos, bantuan-bantuan sosial yang belum diperbaiki datanya sekarang, itu triliunan juga, puluhan triliun, itu butuh Purbaya juga membuka. Siapa yang melakukan penyelewengan ini? Kementerian Perdagangan, ekspor impor, kuota impor dan lain-lain, itu butuh Purbaya juga. Kemudian Kementerian PU, itu butuh Purbaya juga untuk membongkar jalan tol yang kemahalan itu, siapa pemainnya, ya kan? Kemudian ke-8, saya berharap Rosan menjadi Purbaya juga. Dan Antara. Gitu, dan Antara. Nah, ya itu harus menjadi Purbaya juga untuk membongkar semua. Siapa yang mengatur kerjasama dengan Goto dan lain-lain, dengan BUMN semua. Siapa punya pembangkit listrik paling banyak dengan PLN, itu dibuka semua supaya diperbaiki. Kemudian Kementerian Perekonomian, itu butuh orang Purbaya di sana supaya PSN siapa aja sih menikmati. Dibuka semua tuh. Yang terakhir Kementerian Keuangan, itu memang butuh Purbaya. Itu Menteri Keuangan dulu kepala LPS dilantik oleh Pak Jokowi. Jadi staf aja apa ngikut Pak Luhut. Iya. Bertahun-tahun dari KSP, malah itu dari KSP ke Menko Marinvest udah ada. Jadi kalau kita apa mau mutu sejarah atau apa gitu, kan nggak ada orang tiba-tiba turun dari langit kemudian jadi hebat gitu loh. Orang hebat-hebat yang bisa masuk pemerintahan itu kan orang yang berproses panjang gitu. Kan nggak ada tiba-tiba muncul dari perut bumi ini hebat, ini kan nggak ada. Dulu dia masuk di dalam pemerintahan kan di KSP zaman Pak LBP. Iya. Pernah kalau nggak salah diikuti Menko Marves. Iya. Terus LPS. Dia ikut semua ke Pak LBP jalan lah. Ke semua ada. Jadi saudaraku, memang di dalam hidup ini ada yang namanya teori siklus, bahwa kehidupan ini seperti roda berputar. Kadang ada di bawah, kadang juga ada di atas. Maka para pejabat yang sekarang ada di atas itu sebenarnya kita tinggal tunggu waktu, pasti lengser. Pasti akan mengalami yang namanya posisi di bawah. Nah, termasuk siapapun lah pokoknya ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ketika dia menjabat, dia tidak lupa diri. Mudah-mudahan tetap niatnya adalah untuk memperjuangkan demi kemaslahatan kesejahteraan rakyat
bangsa ini. Mudah-mudahan para pejabat itu selalu diberikan petunjuk ya, diberikan hidayah oleh Allah supaya tidak memperkaya diri sendiri dan para kroni-kroninya. Kita berharap mereka benar-benar berjuang untuk negeri kita, untuk kemajuan negeri kita, untuk kemakmuran rakyat ya tentunya saudaraku yang dirahmati Allah. Ya baik, itu saja yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saja saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat ya bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan mudah-mudahan ada nilai rekreasi, mudah-mudahan ada hikmah. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.